Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati Kelanwata Suhud dengan NIM 21220091 dari kelas SI4C akan menjelaskan constraint, trigger, dan relasi. Ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen kepada beberapa sebagian siswa yang sama juga dosen pembimbingnya, termasuk saya. Oke, di sini langsung saja masuk ke localhost PHP MyAdmin. Tapi sebelumnya kita harus menjalankan XMPP-nya dulu. Jika ingin masuk ke localhost PHP MyAdmin, ketikkan aja URL-nya di browser PHP MyAdmin. Oke, nanti akan masuk ke menu ke tampilan seperti ini. Sebelumnya saya sudah memiliki database-nya, database yang saya buat DB perpustakaan. Di dalam database ini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Di dalam tabel ini terdapat beberapa file. Tabel anggota, filenya ID, kode anggota, dan nama. Di dalam tabel buku, filenya ID, kode, judul, pengarang, dan stok buku. Di dalam tabel peminjaman, filenya ID, kode pinjam, tanggal kembali, kode buku, kode anggota. Di dalam tabel pengembalian, filenya ID, tanggal kembali, dan kode pinjam. Oke. Di dalam file ini tadi, di dalam file di setiap tabelnya, ID itu diprimarikan dan di auto increment. Dan setiap kode-kode yang ada di tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian itu diindekskan. Karena kita akan nanti melakukan relasi, jadi yang menampung itu adalah kode-kodenya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian desainer. Sebelumnya saya akan menjelaskan constraint. Constraint itu untuk membatasi nilai-nilai yang valid saja, aturan-aturan yang kita izinkan untuk bisa masuk, sehingga akan menciptakan konsistensi data. Jadi kalau misalnya dia nggak valid gitu nggak bisa, karena nggak konsisten. Oke. Pada tabel peminjaman, di kode pinjamnya ini referensinya, dan kode pinjam di tabel pengembaliannya ini foreign key-nya. Ini referensinya, dan ini foreign key-nya, ini referensinya, dan ini foreign key-nya. Relasi itu gunanya untuk menghubungkan dari satu tabel ke tabel yang lainnya gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke trigger ya. Trigger ini perintah-perintah SQL yang akan dijalankan secara otomatis pada saat atau sesudah modifikasi record. Perintah-perintahnya itu ya insert, update, dan delete. Oke, kita langsung masuk saja ke pembuatan trigger. Nah, di sini tertulis ketika ada peminjaman, maka akan mengurangi satu stok buku. Jadi, nanti kan kita buat stok buku di tabel buku 10. Otomatis kalau kita melakukan peminjaman akan berkurang 1 menjadi 9. Jadi karena ini pengurangan, kita buat trigger pengurangan buku. Di tabel peminjaman. Karena setelah dipinjam akan berkurang, oke. Langsung saja kita masuk ke sini. Dikurang 1 karena akan melakukan pengurangan.
Oke, di pernyataan kedua, di situ tertulis ketika ada pengembalian maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku. Karena tadi kita udah minjam otomatis berkurang dan akan kita kembalikan lagi. Jadi yang tadinya 10 dipinjam jadi 9, yang tadinya 9 kita kembalikan lagi jadi 10. Jadi kita buat di sini trigger penambahan buku. Di tabel pengembalian. Oke, di sini kita langsung saja masuk. Tanda tambah, karena kita akan otomatis kan kalau dia dikembalikan akan bertambah lagi. Oke, saya akan pastikan dulu udah pas atau belum. Oke, pada pernyataan ketiga di sini tertulis ketika data peminjaman dihapus maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku yang dihapus. Ketika data peminjaman dihapus maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman yang dihapus. Karena tadi data dipinjamnya 1, maka yang dikembalikan sesuai. Datanya itu sesuai sama yang sesuai sama yang dipinjam. Oke, jadi di sini kita buat trigger hapus peminjaman. Oke, di sini kita buat dia berada pada tabel peminjaman. Karena hapus, jadi kita delete.
Oke, berhasil. Setelah ini kita akan melakukan insert. Kita masukkan dulu tabel anggotanya. ID-nya 1, kode anggotanya P01, namanya Susi. Tabel buku kita insertkan, ID-nya 1, kode P01, judulnya Cinta Sejati, pengarangnya Amanda, stok bukunya 10. Oke, di sini stok buku 10, kita akan melakukan peminjaman. ID-nya 1, kode pinjamnya PJ1. Dia minjem tanggal 1 dan akan dikembalikan pada tanggal 2. Kode bukunya 1, kode anggotanya 1. Kita go. Oke, setelah dilakukan peminjaman, maka di tabel buku stok bukunya berkurang. Yang tadinya 10 dipinjam 1 berkurang jadi 1, jadinya 9. Dan kita akan melakukan pengembalian. Tanggal kembalinya tadi tanggal 2. Kode pinjamnya PJ1. Oke, kita lihat di tabel buku. Yang tadinya yang udah kita pinjam jadinya 9, karena udah kita balikan lagi jadinya 10. Oke, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada gangguan atau suara-suara yang lain, ya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.